Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk tahun 2025 untuk karir dan keuangan kamu. Tapi ingat, ini nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ini sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut, oke? Dan readingan ini juga sifatnya timeless, namun timelessnya sepanjang tahun 2025 aja. Oke, sekarang kita akan lihat di sini untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Libra. Karir kamu dulu ya, aku akan lihat seperti apa karir kamu di 2025 ini. Oke, di sini ada Five of Cups ya. Aku ngerasa ada yang kecewa di sini di karir. Mungkin ada yang kehilangan karir ataupun mungkin berkaitan dengan pekerjaan kamu itu ada satu situasi yang mengecewakan. Tapi mengecewakan ini macam-macam ya. Entah pekerjaan kamu sendiri ataupun mungkin kamu punya konflik dengan rekan sekerja gitu. Jadi kan situasinya kayak kamu kecewa gitu loh. Dengan keadaan tersebut gitu ya. Mungkin ada teman kerja kamu yang mungkin bikin kamu sedih, bikin kamu galau, bisa juga ya. Sesuaikan aja di sini. Oke, namun yang jelas di sini ada hal yang mengecewakan berkaitan dengan karir atau pekerjaan. Ada juga di sini yang aku rasa mungkin kamu akan kehilangan karir kamu ya, gitu. Dan ini bikin kamu sedih. Mungkin kamu dikeluarkan di tempat kerja atau memang harus keluar gitu ya. Kayak kontrak kamu habis gitu ya. Dan mungkin kamu nggak disambung lagi. Nah, ini bisa juga seperti itu. Dan sedangkan kamu ini terlalu melekat ya dengan pekerjaan kamu di tempat itu gitu. Oke. Makanya di sini kayak ada kesedihan yang kamu rasain gitu, karena menurut kamu udah kehilangan karir gitu, dan mungkin menurut kamu juga kamu nggak tahu harus kerja apa, harus gimana gitu. Padahal di sini kalau kamu bisa lihat positifnya ya, kalau kamu bisa mengambil positifnya itu sebenarnya kalau misalkan kamu udah nggak kerja lagi di situ, itu adalah peluang atau kesempatan baru buat kamu gitu untuk berkembang di pekerjaan lainnya atau tempat kerja lainnya gitu loh. Ya, kamu nggak hanya berkembang di karir atau kerjaan, tapi kamu punya pengalaman gitu loh. Ya, mungkin kamu juga punya peluang untuk dapat pekerjaan yang jauh lebih baik gitu loh. Seperti itu. Oke, karena hidup itu kan perjalanan ya gitu. Nggak mungkin nggak semua orang ya itu tuh bisa bekerja di satu tempat aja gitu. Kadang-kadang memang harus ke sana ke sini gitu. Misalkan kontrak di sini habis, harus cari lagi ke sana, nanti ke sana habis sudah nggak lagi, harus cari lagi ke sana, nah kayak gitu loh ya. Jadi harus berpikiran terbuka gitu. Kemudian di sini tuh kan aku ngerasa memang akan ada pindah tempat di sini ya, pindah tempat ya, pindah karir, pindah tempat gitu. Oke. Seperti yang aku bilang ya, ada yang mungkin ini kamu memang pindah tempat kerja karena kamu mungkin gak serve gitu loh dengan orang-orang lingkungan tersebut ya. Mungkin punya kamu agak sedikit gak nyaman gitu ya, atau punya konflik atau kecewa dengan orang-orangnya, bisa gitu ya. Tapi bisa juga memang di sini kamu mungkin memang ya habis mungkin ya kontrak kamu gitu. Dan di sini ada Six of Swords, mungkin kamu akan pindah tempat ya, pulau, kota atau negara, bisa di sini berkaitan dengan pekerjaan kamu gitu ya. Dan ini tuh kayak kamu ingin adanya perubahan ya ke arah yang jauh lebih baik gitu, seperti itu.
Tapi biasanya si counselor ini membawa beban mental juga ya, beban perasaan gitu. Bisa juga ini karena lingkungan ya, bisa juga ini karena lingkungan pekerjaan kamu yang mengecewakan gitu, orang-orangnya maksudnya gitu. Ya. Karena di sini ada rasa sedih, rasa kecewa gitu loh. Kamu kayak nggak happy gitu loh. Makanya di sini kamu harus pergi gitu loh, kayak kamu pengen pindah gitu loh, harus pindah gitu. Tapi dengan membawa perasaan yang nggak enak gitu loh. Kamu harus move gitu loh, harus move on gitu loh, bukan move on dari pekerjaan ya, karena ini kan tadi aku bilang yang berkaitan dengan mungkin orang-orangnya gitu ya, selalu bikin kamu sedih gitu ya, atau kamu ngerasa kayak ya pokoknya kecewa lah gitu. Oke, di sini ada The Magician. Untuk beberapa orang di sini aku rasa ada energi kreativitas ya. Kamu kayak disarankan gitu ya, atau untuk diminta untuk mengaplikasikan ya ide-ide kamu ke dalam pekerjaan kamu, karena di sini ada kreativitas ya. Mungkin kamu akan banyak ide, kamu akan memiliki banyak ide nanti di sini. Seperti itu. Gunakan aja ya, dan lebih kreatif lagi ya. Gunakan energi kreativitas kamu untuk pengembangan karir kamu ya, atau pekerjaan kamu gitu. Dan aku juga ngerasa ada beberapa memang ingin memanifestasi sesuatu di pekerjaannya. Mungkin kamu ingin pekerjaan yang jauh lebih baik gitu ya, adanya pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang kayaknya tuh kamu tuh bisa kuasai gitu loh. Nah ini sepertinya akan terjadi sama kamu, akan ada sebuah harapan yang terwujud gitu loh. Oke, di karir kamu. Kalau kamu ingin bekerja sendiri di sini, membangun usaha bisnis sendiri, aku rasa akan termanifest juga ya, karena di sini kamu sudah memiliki semuanya. Maksudnya kayak semuanya ini ya, dari segi skill kamu punya, kemudian dari segi pokoknya semua modal tuh kamu punya di sini. Tinggal menjalankan aja atau melakukan aja gitu. Oke. Ada juga yang di sini aku ngerasa mungkin kamu bekerja lebih dari satu ya. Gitu. Kemudian di sini berkaitan komunikasi, mungkin ada yang bekerja sebagai pokoknya yang berkaitan dengan komunikasi ya, komunikator apa ya, ada yang di sini mungkin kamu komunikasi ya, informasi gitu, memberi informasi bisa ya. Mungkin ada yang bekerja berkaitan dengan ya informan gitu ya, apa ya, semacam yang berkaitan dengan komunikasi itu apa ya, kayak pembawa acara gitu, bisa juga ya, berita kayak gitu loh ya. Tapi ini berkaitan dengan traveling, bepergian, apa ya, mungkin ada yang ingin jadi reporter di sini, kayak semacam itu loh. Pokoknya ini ada kaitannya dengan komunikasi ya. Dan di sini juga ada mungkin kamu akan pindah tempat di sini, kota, pulau, atau negara gitu, berkaitan dengan pekerjaan ya. Komunikasi ini juga berkaitan dengan sosial media, bisa juga ya. Makanya tadi aku bilang mungkin ada yang kayak reporter gitu ya, semacam di entah televisi, internet, apapun itu gitu loh. Tapi kamu ini kayak mengkomunikasikan sesuatu gitu, bisa semacam ya mengkomunikasikan sesuatu, tapi ini juga memberikan dampak positif gitu loh untuk orang-orang yang dengerin. Gak hanya jadi informan, tapi kayak semacam memotivasi orang itu juga gitu loh, gak hanya menghibur di sini gitu. Oke.
Oke, bisa juga ini kamu tuh kayak memasak bisa di sini. Kayak contoh ya, kalau kamu mungkin mulai bekerja sendiri nih ya. Bekerja sendiri ini karena berkaitan dengan sosial media seperti yang bilang tadi, untuk beberapa aja, nggak semua orang. Mungkin kamu tuh kayak punya ide atau rencana kayak masak-masak kayak gitu loh istilahnya. Nah ini kamu tuh nggak hanya masak ya, tapi kayak memberikan informasi, kemudian juga kayak motivasi orang gitu loh. Ya mungkin ide jualan atau apa, nah sebagai ide jualan atau apa, nah kayak gitu loh pokoknya. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan gitu. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja gitu. Atau berkaitan dengan traveling juga bisa ya gitu. Kayak kamu bikin konten gitu yang berkaitan dengan traveling, masak-masak gitu ya. Tapi ini bukan sekedar kamu enjoy gitu, enggak ya, tapi kayak lebih memberikan satu informasi yang ini tuh kayak menarik gitu loh ya, kayak apa ya, pokoknya seperti yang bilang tadi, kayak seperti memotivasi atau menginspirasi gitu loh, ide kreatif kamu. Keuangan di sini, Ace of Cups. Oke, aku ngerasa kayak ada kepuasan di sini dari segi keuangan ya, nggak semuanya, beberapa aja. Kamu kayak ngerasa seneng gitu ya, kayak ngerasa terpenuhi gitu. Atau untuk beberapa ini bukan karena uang membaik ya, karena bukan, maksudnya gini, kamu dulunya punya kesulitan keuangan kemudian membaik, kemudian kamu jadi happy. Gak harus seperti itu ya, tapi kayak di sini ada juga yang aku ngerasa kayak kamu tuh ngerasa terpenuhi gitu atau cukup gitu. Jadi kayak walaupun mungkin dari segi keuangan kamu menurut kamu nggak banyak, kamu nggak kaya gitu ya, tapi kamu kayak happy gitu loh dengan hidup kamu. Kamu kayak bisa bersyukur gitu loh ya. Kamu kayak ngerasa buat kayak gini loh, buat diri sendiri bahagia itu nggak harus punya ini kayak gitu ya, berkaitan dengan materi gitu loh, istilahnya seperti itu. Tapi kamu kayak merasa cukup gitu loh ya, seperti itu. Bukan kamu mudah puas gitu, enggak ya, tapi kayak kamu lebih bisa menjaga keuangan kamu gitu loh. Kamu ngerasa keuangan itu nggak perlu ya kita stres gitu, karena dengan kita merasa cukup, rezeki pasti akan datang lagi gitu loh, pasti ada gitu loh. Jadi ini kayak lebih orang yang bisa bersyukur kayak gitu loh ya, bisa menikmati hidup gitu, kayak udah bisa ya pokoknya lebih menerima gitu loh apapun yang Tuhan berikan. Tapi ini berkaitan keuangan ya gitu loh, kondisi keuangan apapun yang Tuhan berikan, itu tuh kayak menerima gitu loh ya, seperti itu. Oke, untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi, mungkin kamu akan ada pekerjaan baru gitu ya, yang menambah pemasukan kamu di sini. Tapi kamu punya pekerjaan sendiri, jadi kayak ada pekerjaan lebih dari satu gitu. Oke, kemudian di sini ada Queen of Pentacles ya, nyaman di sini. Kamu buat diri kamu tuh senyaman mungkin gitu loh ya, nggak khawatir tentang uang gitu loh. Terlepas kamu ini entah uang kamu sedikit atau banyak, itu tuh kamu kayak buat diri kamu tuh senyaman mungkin gitu ya. Jadi kamu itu udah bisa ngerti lah gitu loh ya, bahwa ngapain sih stres gitu. Justru kalau stres tuh nggak bikin rezeki masuk, nah kayak gitu loh. Oke, makanya di sini kamu kayak buat diri kamu tuh lebih nyaman atau senyaman mungkin gitu. Namun untuk beberapa orang di sini juga ini ya, kamu stabil, kamu kaya dari segi uang gitu, dari segi keuangan kamu memang stabil. Untuk beberapa orang ini mungkin kamu ini tipe
pekerja keras juga ya, mandiri dari segi finansial gitu. Walaupun kamu mungkin seorang perempuan, kamu bisa mencukupi di sini ya, dari segi kebutuhan kamu ataupun keluarga kamu gitu ya, kayak tanggung jawab gitu loh, bener-bener bertanggung jawab dari segi keuangan ya, baik bertanggung jawab untuk diri kamu maupun mungkin kalau kamu punya anak ya mungkin anak kamu gitu ya. Seperti itu, mandiri lah secara finansial gitu, dan cukup bagus di sini keuangan kamu gitu. Memang nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Kemudian di sini ada Eight of Cups. Oke. Aku rasa di sini dengan adanya Eight of Cups ini, Seven of Cups ini, mungkin ada banyak keinginan kamu yang ingin kamu wujudkan di sini ya. Mungkin kamu ingin beli ini, beli itu, kayak gitu. Hati-hati ya, jangan tergoda dengan hal-hal yang itu sebenarnya nggak penting gitu loh. Ya itu sebenarnya nggak penting atau kamu nggak membutuhkan itu gitu loh. Jadi prioritaskan yang penting untuk kamu ya, yang ibaratnya tuh kayak berguna lah gitu loh. Yang nggak berguna itu nggak usah gitu ya. Jangan mengikuti jangan mengikuti bentar, gimana ya cara menyampaikannya, gini, jangan mengikuti omongan orang gitu ya. Maksudnya gini, kamu mungkin kayak ingin beli apa gitu ya, kemudian kamu kayak orang itu tuh ngomong, itu harganya cuman segitu, gini. Nah makanya di sini kamu kayak melebih-lebihkan gitu loh ya. Jangan tergoda dengan hal-hal yang sebenarnya itu tuh kamu nggak terlalu membutuhkan gitu loh, atau kamu sebenarnya nggak terlalu menginginkan gitu ya, seperti itu. Kalau udah beli satu ya udah gitu loh, nggak usah nyaingin orang kayak gitu loh. Kemudian di sini ada Four of Pentacles. Perhatikan lagi ya, refleksi hubungan kamu dengan uang. Apakah kamu terlalu melekat sama uang atau kamu terlalu bebas? Nah, sama kayak di sini Seven of Cups. Mungkin terlalu banyak keinginan atau banyak hal yang kamu beli tapi sebenarnya nggak penting-penting banget gitu loh. Ya, makanya di sini juga ada Four of Pentacles. Oke, yang dimana perhatikan kembali ya, atau evaluasi lagi hubungan kamu, refleksi diri ya, evaluasi lagi, lihat lagi hubungan kamu dengan uang tuh seperti apa. Apakah kamu terlalu menggenggamnya terlalu erat ya, atau terlalu melekat sama uang, atau terlalu bebas dalam membelanjakan uang gitu. Dan investasi ini akan membawa kamu kesuksesan gitu ya. Jadi jangan lupa untuk berinvestasi gitu, karena di Queen of Pentacles ini uang kamu cukup untuk investasi gitu. Di sini juga berbicara tentang menyimpan uang atau menabung gitu. Dan di sini banyak godaan gitu ya, beli ini, ingin beli ini, beli itu, padahal itu nggak penting gitu, atau hanya untuk memenuhi ya seperti yang bilang tadi, ekspektasi orang gitu, atau keinginan orang lain gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.